Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perkembangan Anak. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Muhammad Ismail Syam, Randani Dewi, dan Musdalifah. Sebelum kita membahas lebih lanjut, terlebih dahulu kita membahas apa itu perkembangan. Perkembangan merupakan sebuah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan juga pikiran. Menurut Reni yang secara langsung dikutip oleh Deswita, bahwa perkembangan secara luas menunjuk pada keseluruhan proses perubahan dari potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas kemampuan, sifat, dan ciri-ciri yang baru. Selanjutnya, perkembangan anak usia dini. Perkembangan anak usia dini merupakan kemajuan yang dialami oleh seorang anak secara menyeluruh, mulai dari segi fisik hingga sosio-emosional seorang anak. Usia dini merupakan masa kritis bagi seorang anak, karena di periode inilah otak anak akan berkembang dengan sangat pesat dan masih bisa berubah sesuai dengan bentukan orang tua serta faktor lingkungan. Awal masa kanak-kanak itu berlangsung dari usia 2-6 tahun. Oleh orang tua disebut sebagai usia problematis, menyulitkan, atau usia anak sering bermain. Oleh para pendidik disebut usia prasekolah, dan oleh para ahli psikologi sebagai prakelompok, penjelajah, atau usia bertanya. Perkembangan melibatkan perubahan. Tujuan perkembangan tersebut adalah realisasi diri atau pencapaian kemampuan bawaan. Sikap anak terhadap perubahan dipengaruhi oleh kesadarannya akan perubahan tersebut. Bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku anak, sikap sosial terhadap perubahan ini, bagaimana mereka mempengaruhi penampilan anak, dan bagaimana kelompok sosial bereaksi terhadap anak ketika perubahan ini terjadi. Yang kedua, perkembangan awal lebih kritis ketimbang perkembangan selanjutnya. Prinsip kedua perkembangan adalah bahwa perkembangan awal lebih penting daripada perkembangan selanjutnya, karena dasar awal sangat dipengaruhi oleh proses belajar dan pengalaman. Apabila perkembangan membahayakan penyesuaian pribadi dan sosial anak, ia dapat diubah sebelum menjadi pola kebiasaan. Yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Prinsip ketiga perkembangan menekankan kenyataan bahwa perkembangan timbul dari interaksi kematangan dan belajar dengan kematangan yang menetapkan batas-batas bagi perkembangan. Yang keempat, pola perkembangan dapat diramalkan. Prinsip keempat perkembangan adalah bahwa pola perkembangan dapat diramalkan. Walaupun pola yang dapat diramalkan ini dapat diperlambat atau dipercepat oleh kondisi lingkungan di masa pralahir dan pasca lahir. Yang kelima, pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Prinsip kelima perkembangan mempunyai karakteristik tertentu yang dapat diramalkan. Yang terpenting di antaranya ialah adanya persamaan pola perkembangan bagi semua anak. Perkembangan berlangsung. Yang terpenting di antaranya ialah adanya persamaan pola perkembangan bagi semua anak. Perkembangan berlangsung dari tanggapan umum ke tanggapan spesifik. Perkembangan tersebut terjadi secara berkesinambungan, berbagai bidang perkembangan dengan kecepatan yang berbeda, dan terdapat korelasi dalam perkembangan. Prinsip keenam yaitu bahwa terdapat perbedaan individu dalam perkembangan yang sebagian karena pengaruh bawaan dan sebagian karena kondisi lingkungan. Ini berlaku baik dalam perkembangan fisik maupun psikologis. Prinsip ketujuh yaitu bahwa terdapat periode dalam pola perkembangan yang disebut pola pralahir, masa neonatus, masa bayi, masa kanak-kanak awal, akhir masa kanak-kanak, dan masa puber. Dalam pola perilaku yang normal dan yang terbawa dari periode sebelumnya biasanya disebut perilaku bermasalah. Prinsip kedelapan yaitu adanya harapan sosial untuk setiap periode perkembangan. Harapan sosial ini berbentuk tugas perkembangan yang memungkinkan para orang tua dan guru mengetahui pada usia beberapa anak-anak maupun mengenai beberapa pola perilaku yang diperlukan bagi penyelesaian yang baik. Prinsip kesembilan yaitu bahwa setiap bidang perkembangan mengandung kemungkinan baik fisik maupun psikologis yang dapat mengubah pola perkembangan. Prinsip ke-10 yaitu kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode dalam pola perkembangan. Tahun pertama
Kehidupan biasanya yang paling bahagia, berbeda dengan masa puber biasanya. Periode ini yang paling tidak bahagia. Masa kanak-kanak merupakan masa yang paling membahagiakan, di mana masa tersebut merupakan waktu yang bebas dan aman untuk menjamin penyelesaian yang baik dalam hidup kedewasaan. Perkembangan fisik motorik. Motorik anak terdiri dari dua, ada yang kasar dan ada perkembangan yang halus. Perkembangan motorik kasar seorang anak pada usia 3 tahun adalah melakukan gerakan sederhana seperti berjingkrak, melompat, berlari ke sana kemari, dan ini menunjukkan kebanggaan dan prestasi. Adapun perkembangan keterampilan motorik halus dapat dilihat pada usia 3 tahun, yakni kemampuan anak-anak masih terkait dengan kemampuan bayi untuk menempatkan dan memegang benda-benda. Perkembangan kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition atau knowing, berarti konsep luas dan inklusi yang mengacu pada kegiatan mental yang tampak dalam pemerolehan, organisasi atau penataan, dan penggunaan pengetahuan. Dalam arti yang luas, kognitif merupakan ranah kejiwaan yang berpusat di otak dan berhubungan dengan konasi atau kehendak dan afeksi atau perasaan. Perkembangan Dan yang terakhir yaitu, kita dapat menyimpulkan bahwa perkembangan merupakan perubahan secara kualitatif. Sifat perubahan ini tidak dapat diukur, tapi jelas berlaku jika dibandingkan dengan peringkat yang lebih awal, serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran, rohani, moral, dan sosial. Yang kedua yaitu, prinsip-prinsip perkembangan adalah pola umum dalam suatu proses perubahan, alamiah yang teratur, universal, dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan perubahan yang teratur adalah pertumbuhan pada manusia yang berjalan normal, mengikuti tata urutan, saling berkaitan. Yang ketiga, tujuan perkembangan adalah realisasi diri atau pencapaian kemampuan. Yang keempat, prinsip perkembangan pada umumnya antara lain bahwa perkembangan melibatkan perubahan. Yang kedua, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, perkembangan merupakan proses kematangan dan belajar. Yang keempat, pola perkembangan dapat diramalkan. Yang kelima, pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Yang ketujuh, terdapat perbedaan individu dalam berkembang. Yang terakhir yaitu periode pola perkembangan. Ternyata banyak juga prinsip-prinsip yang mendasari perkembangan anak di usia dini. Sebagai pendidik ataupun orang tua, Anda selayaknya memahami segala prinsip yang berhubungan dengan anak Anda demi memudahkan pendidikan anak usia dini. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.